Podcast Cucu. Cuap-cuap perbendaharaan. Welcome back to Toran P Podcast. Cucu, cuap-cuap perbendaharaan. Minum teh celup dalam gelas. Sekali enak, ditemani gelap dulu, artinya. Jumpa lagi di Cucu episode 12 bersama Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo. Jadi episode kali ini akan ditemani oleh dua host DC, yaitu saya Rista dan Victor. Dan kita akan membahas terkait isu yang hangat terkait pemilu 2024, dan kita kedatangan tamu yang keren nih, Pak Nixon Etengo selaku KPA dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak sudah bersedia hadir, karena mungkin hari ini salah satu yang paling sibuk itu teman-teman dari Bawaslu Pak ya. Iya. Mungkin entah lagi ada tugas luar Pak atau ada jadwal kegiatan, Bapak sudah mengisikan waktu Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Untuk sekarang Pak sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Syukur ya. Mungkin Pak bisa kita mulai dengan perkenalan Pak. Mungkin nama Bapak, jabatan Bapak, jabatan perbendaharaan Bapak juga, dan sama satu lagi Pak, histori mungkin tentang karir sebelumnya Pak, atau juga dengan pendidikan terakhir sampai Bapak sekarang bisa menjabat sebagai Kepala Bawaslu Provinsi Gorontalo. Baik, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan. Dan tentu saya harus menyapa dulu stakeholder dari yang KPPN yang mitra, yang mungkin ada yang ikut menyimak dan melihat program podcast dari pihak KPPN Gorontalo. Ya, jadi kalau dari sisi historinya, yang pertama nama saya Nixon Etengo. Saya memang disiplinnya saya di Gorontalo. Oh, asli Gorontalo. Asli Gorontalo, ya. Murni 100%. 100% ya, Pak. Saya dulunya itu, background saya itu dari Pemda. Oh, Pemda. Saya dulu di Pemda, kurang lebih sekitar 11 tahun lah. Saya di Pemda. Mendapatkan penugasan di beberapa OPD ya, sempat di umum, kemudian di OPDA, Isbangpol, kemudian di Sekretariat DPRD, dan juga pernah di Biro Humas Protokol. Jadi sifatnya karir saya ini lebih banyak sebenarnya di Pemda. Nah, tentu dalam perjalanannya saya mendapatkan kesempatan amanah dari pimpinan ya. Saya pertama dari pelaksana juga sempat dipercayakan di pimpinan, sisi pimpinan, dan sebagainya. Ajudan dari pimpinan ya. Yang kemudian jabatan terakhir saya di Pemda sebelum masuk di Bawaslu, bergabung di Bawaslu, saya diberikan amanah selaku kabak administrasi di Sekretariat DPRD Provinsi yang membawahi keuangan, kepegawaian maupun aset. Nah, setelah itu saya mendapatkan rotasi menjadi kabak humas. Jadi gini Mas, pekerjaan saya dulu waktu di kabak humas ini ya kayak begini juga. Jadi saya biasa Pak ya. Jadi saya juga pernah menjadi direktur radio RH. Kan saya kabak humas dulu kan. Jadi kabak humas itu ya salah satunya ada podcast, ada siaran radio, ada publikasi dalam bentuk buletin dan seterusnya. Jadi itu sampai di 2019. Kemudian pada saat yang sama pertengahan tahun dibukalah yang namanya
open bidding di Bawaslu RI khusus untuk jabatan tinggi pratama. Waktu itu saya termasuk yang ikut bersama teman-teman dari se-Indonesia karena sifatnya open bidding ya. Oh berarti itu nggak ada informasi terbuka seperti itu kayak atau Iya. dari Pemda ditawarkan untuk itu? Kalau informasinya dari teman-teman Pemda, Oh iya. dari teman-teman Pemda dari pegawai ini nih dibuka open bidding di Badan Pengawas Pemilu. Ikutlah open bidding ini. Nah, saya ikuti tahapan-tahapannya sampai tahapan terakhir. Ya bersyukurnya saya dapat penugasannya di Gorontalo hari ini. Omes. Bisa mengambil keberatan. Tapi memang ya namanya kementerian lembaga pasti kapan saja itu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya mungkin mirip-mirip dengan teman-teman yang ada di kementerian lembaga lain ya, yang namanya pegawai pusat. Ya. Jadi kalau kemarin sampai 2019 saya itu masih pegawai daerah, Iya. tapi begitu bergabung dan masuk di Bawaslu, saya otomatis jadi organik Bawaslu sebagai pegawai Bawaslu. Wah. Sehingga kapan saja Bisa bisa saja kalau kemudian menjadi sebuah kebutuhan organisasi. Nah, kalau kaitan dengan jabatan keuangan, saya memang dari semenjak bergabung di Bawaslu ini, saya menjadi kuasa penyelenggara. Memang kalau untuk struktur pengelola anggaran di Bawaslu itu, pengguna anggarannya itu justru kalau di pusat itu adalah ketua Bawaslu. Nah, ini Panamata. Nanti kalau untuk di kesekjenan, ya kan struktur kita kan ada sekjen, ada deputi, kalau itu bawahnya untuk kuasa penyelenggara. Nah, untuk di daerah kita yang menjadi kuasa penyelenggara justru kepala sekretariatnya. Nah, kalau namanya di KPU kan namanya sekretaris. Kalau kita kepala sekretariat, nah gitu. Di kepala sekretariat yang kemudian kalau untuk di apa namanya Bawaslu Provinsi Gorontalo, kuasa pengguna anggaran itu kepala sekretariat. Nah, bawah ada DPK, ada BPSPM, ada BP dan seterusnya itu pada struktur yang tersedia. Sedikit yang menginformasikan memang kalau untuk kita di pengelola keuangan ya, selain ya, dari Bawaslu Provinsi ya, yang sudah menjadi satker itu kita sudah punya dua. Apa itu? Yang pertama Bawaslu Bone Bolango. Ya, beberapa Itu udah satker tuh. sektor mandiri. Satker mandiri. Kemudian Kabupaten Gorontalo. Itu udah satker. Nah memang tidak seperti katakanlah KPU ya. KPU itu mereka sampai di Kabupaten Kota udah satker. Nah, kalau Bawaslu ini sementara proses ke arah sana. Nah, proses ke arah satker ini kan tidak semudah ya. Jadi dia sebelum jadi satker UKM dulu, unit kerja mandiri dulu, dan itu indikatornya itu melalui Kementerian Pendayaan Aparatur Negara. Itu harus lolos dulu di situ, bukan kewenangan pure dari Bawaslu. Penentuan siapa yang menjadi UKM, ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Nah setelah jadi UKM, baru kemudian mengarah kepada satker kan. Satker mandiri. Nah, itu kan pasti juridiksinya itu berada di Kementerian Keuangan. Nah, kita sekarang selain Bolango yang tadi disebutkan maupun Kabupaten Gorontalo, kita sudah punya dua persiapan untuk satker. Nah, yang pertama Kabupaten Bolango itu UKM. Nah, itu mungkin di bulan-bulan April ya. Oh tahun ini Pak ya? Tahun ini. Nah, kemudian Pohuwato, tapi Pohuwato mungkin masih menunggu penilaian akhir atau persetujuan akhir dari Kementerian Keuangan khusus untuk menjadi satuan kerja. Namun mungkin mereka akan lebih diarahkan untuk
mitranya ke KPPN Marisa. Oh iya, karena tempatnya memang sudah ada di Kabupaten Marisa Pak ya. Lebih dekat. Iya, lebih dekat. Lebih dekat. Nah, jadi mungkin itu kalau informasi kaitan dengan posisi saya selaku KPA. Hari ini untuk Satker Bawaslu Provinsi itu masih mengakomodasi 4 kabupaten kota yang non-Satker. Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Kuala dan Kuala. Baik Pak, berarti kalau dari dengar historis dari Bapak, sudah terbiasa Pak ya duduk di pemerintah daerah dengan beberapa jabatan kayaknya strategis juga Pak. Nah kira-kira ini Pak, kalau dari kesibukan lebih sibuk mana nih Pak waktu Bapak jadi pejabat di pemerintah daerah atau sekarang nih ketika Bapak dipercayakan sebagai kepala Bawaslu Provinsi? Ataupun sekarang Pak ya untuk akhir-akhir ini kira-kira kesibukannya apa juga Pak? Kalau saya lebih percaya bahwa setiap amanah atau tanggung jawab yang diberikan itu pasti ada beban kerja yang melekat secara otomatis. Tapi kemudian kalau kita mampu memitigasi lebih awal, ya sebenarnya lebih mudah. Tergantung dari paradigma kita seperti apa. Kalau kemarin waktu kami di pemerintah daerah, memang dari pelaksana kemudian menjadi istilah sekarang namanya pejabat pengawas ya. Dulu kita namanya eselon 4 lah gitu. Nah itu kan sangat teknikal sekali. Jadi ya pekerjaan itu teknikal. Begitu kita menjabat posisi sebagai pejabat administrator atau yang istilah dulu yang namanya eselon 3, nah itu kan kita mulai adaptif lah. Kita mulai ada tim, gimana kita bisa mendedikasikan pekerjaan, institusi, sembari pada saat yang sama kita selalu melakukan evaluasi. Nah, sekarang kalau di Bawaslu sendiri, posisi saya di Bawaslu sendiri kan pekerjaannya itu sesulit apapun. Kalau kemudian kita jelas SOP-nya kita, jelas dari sisi konsep arah yang mau kita tuju, kemudian pada saat yang sama tim yang menjadi bagian pekerjaan kita ini mampu melaksanakan tugas dan mendistribusi kewenangan yang ada, saya pikir sesulit apapun ya itu bisa dilampaui. Karena memang tidak ada pekerjaan yang sulit kalau memang posisinya itu kita mempunyai konsep dari awal, mampu mendirect, dan pada saat yang sama goals dari sebuah pekerjaan itu jelas. Kalau konsepnya jelas, arahnya jelas, pasti tinggal yang kita pikirkan strateginya gimana. Sehingga ya menurut saya setiap positioning yang kita dapatkan atau yang diberikan amanah kepada kita itu masing-masing punya tingkat kesulitan yang berbeda. Pasti punya plus minus. Namun pada saat yang sama tergantung dari kita konsep ini seperti apa. Nah, kalau ditanya, terus sekarang kalau Bawaslu gimana? Orang kan berpikirnya kalau Bawaslu ini pasti pengawasan. Padahal di luar dari itu banyak pekerjaan lainnya. Kaitan gimana reformasi birokrasi, gimana kaitan dengan zona integritas, itu hal-hal yang semuanya itu banyak hal. Bahkan bagaimana kalau ketiadaan tahapan, justru pekerjaan kita lebih banyak lagi. Gitu. Tinggal bagaimana sebenarnya posisi kita sebagai orang yang membackup ya. Kan keberadaan kami di jajaran kesekretariatan istilahnya. Kalau di kita itu kan ada komisioner ya, ketua, ada anggota. Kalau di provinsi itu
total 5 orang, ketua dan anggota yang punya divisi atau selaku koordinator divisi masing-masing. Nah, kita itu menjadi fungsi fasilitator, support system. Nah, secara kebetulan waktu saya di Pemda, pekerjaan saya itu sedikit banyak itu pernah masuk atau punya pengalaman lah. Contoh, saya menjadi ajudan. Itu kan tugasnya fasilitasi. Atau di DPR, kan itu ada ketua, ada anggota, alat kelengkapan dewan. Nah, kebetulan saya pernah bekerja di sana menjadi pakar administrasi di sana. Ya, kerja-kerja fasilitasi itu yang sudah saya laksanakan kemarin. Nah, begitu masuk di Bawaslu kurang lebih sama. Cuma yang membedakan kalau di Bawaslu dia sifatnya lebih ada khususan, karena dia kerja-kerja pengawasan tahapan baik yang namanya pemilu maupun pemilihan. Lebih spesifik lagi. Tapi karena di sini kita menghimpun 4 yang unsur, di situ ada personil, ada anggaran, ada peralatan atau ada DNN, kemudian ada dokumen, sama semua. Cuman mekanisme itu kalau di Pemdanya kita acuannya adalah Permendagri dan seterusnya. Maka kalau di Bawaslu ini ya kalau keluar ada PMK-nya dan seterusnya. Itu lebih membedakan. Kalau di Pemda kita lebih banyak ke Kementerian Dalam Negeri, maka kalau di Bawaslu ya selain yang tadi yang spesifik tadi kerja-kerja pengawasan kepemiluan, tahapan dan seterusnya, termasuk pemilihan, itu juga pada saat yang sama ya seperti hari ini kita adalah mitra dari teman-teman di KPPN, khususnya kalau bicara kaitan dengan uang. Baik Pak, ini garis semangat Pak, kita kasih apresiasi dulu buat Pak Nison ya. Biasa Pak kali sudah memberikan masukan buat kami Pak ya. Ada motivasi juga dari Bapak bagaimana sampai dengan bisa di tahap sekarang Pak, ada struktur yang dilalui jabatan-jabatan itu yang ternyata bisa mempermudah Pak ketika Bapak menjabat jabatan sekarang. Pak, di Bawaslu itu bukan cuma dari asal Gorontalo saja. Iya Pak, ada dari luar juga berarti Pak ya? Wah, sebagian besar Pak. Oh iya. Oh ya. Jadi kira ini Pak, karena Bapak diketuai dari Enggak. Justru di Bawaslu kita, di Bawaslu sekarang kita alumnistan aja. Oh ada Pak ya? Ada. Biasa sih, mau ke Bawaslu ini mungkin dari Itu alumnistan. Maka untuk tahun ini, itu kan untuk pemuatan satker-satker di kabupaten kota, kita minta jatah lagi untuk alumnistan. Atau dari sisi produk perekrutan CPNS-nya. Jadi di Bawaslu provinsi itu kita berbagai macam daerah personel kita, jajaran kita. Ada dari Sumatera, ada dari Aceh, ada dari Bengkulu, ada dari Banten, dari Jawa Barat. Jawa Tengah paling banyak begitu. Jawa itu di mana-mana ada. Iya, ada Jawa Tengah. Jawa Tengah paling banyak. Jawa Timur ada 1-2. Ada dari NTT, ada dari Makassar. Kita sudah bisa pikirnya lebih didominasi sama atau dari orang lokal Pak, kalau ternyata sudah orang luar Pak ya? Ada. Justru di 2 kabupaten ya, di 2 kabupaten ya itu tadi yang udah satker lebih awal ya, daripada kabupaten kota lainnya. Itu sudah ada penempatan dari, itu sudah penempatan dari luar daerah. Jadi Bawaslu ya mirip-mirip ini. Ya sudah semacam kementerian Pak ya? Iya gitu. Dominasi banyak lintas daerah lah. Lintas daerah. Jadi sekali lagi harus diingat yang namanya ASN itu kan perekat bangsa. Ya, betul. Ya. Dan harus netral. Dan harus netral. Baik, Pak. Tadi sebenarnya saya baru bertanyakan Pak, apa sih itu yang biasa, tapi kayaknya sudah panjang lebar Pak. Terima kasih. Sekarang ini mungkin Mbak Rista, silakan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Iksan terkait tugas Bawaslu selain
adanya pemilu. Kan kalau itu pemilu kan 5 tahun sekali ya Pak. Benar. Kalau misal nggak ada pemilu kan sudah dijelaskan sebagai fasilitator, ada pekerjaan terkait ZI gitu. Dan mungkin selain itu apalagi Pak? Wah, banyak sekali. Sibuk sekali. Sibuk sekali. Yang pertama, kita kaitkan dengan pengawasan pemutahiran data pemilih. Yang itu secara gradual per 3 bulan itu kita lakukan pengawasannya yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU beserta capil yang ada di daerah. Jadi setiap triwulan itu ada kegiatan itu Pak? Lalu justru di kabupaten kota per bulan. Oh, per bulan Pak? Iya. Karena salah satu isu setiap pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan itu masalah pemilu. Iya. Di daerah lingkungan juga hilang gitu ya. Ada yang mungkin karena meninggal dunia. Ada mungkin karena dia beralih status atau mungkin sebelumnya dia menjadi TNI aktif ya, tapi setelah dia pensiun kan otomatis, atau sebaliknya mungkin karena ada putusan pengadilan dicabut hak politiknya, atau mungkin tadi yang migrasi mungkin migrasinya sifatnya temporer ya, mungkin karena dia mendapatkan pekerjaan di satu tempat dan yang bersangkutan tidak mau pindah gitu ya, mau pindah. Itu harus dilakukan pemutahiran. Nah, pemutahiran itu menjadi tugas dari badan tuan untuk diawasi. Karena itu sangat krusial. Dan setiap pasca pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, salah satu yang menjadi ranah yang itu adalah itu selalu yang menjadi isu. Makanya ini itu satu. Yang kedua, kita punya program di Bawaslu itu yang namanya peningkatan pengawasan kader pengawas partisipatif. Gimana ya? Bisa dijelaskan? Oh iya. Jadi ini, kalau kita melakukan pengawasan, pasti kalau dilihat dari keberadaan luas itu dibandingkan dengan masyarakat pemilih itu tidak berbanding. Katakanlah yang sekarang tahapan pemilu yang berjalan sekarang, kita punya pengawas desa yang 1 orang saja. Pengawas desanya 1 orang. Sedangkan satu desa itu bisa berapa ribu pemilih yang ada di tempat itu. Peserta pemilu berapa yang itu? Belum para calon. Nah, bayangkan kalau cuma 1 orang personil yang mengawasi itu, mampu tidak? Walahan pastinya ya. Walahan. Ya. Ya, kayak Pantarli waktu kemarin untuk eksekusi dalam kaitan data pemilih saja, kita tidak berbanding dengan jumlah yang ada. Nah, adanya kader partisipatif adalah untuk mendorong masyarakat itu selain dia sadar terhadap hak pilihnya, pada saat yang sama dia menjadi seorang kader pengawas yang prinsipnya kesukarelaan tadi. Jadi kalau kita berharap hasil dari pelaksanaan pemilu maupun pemilihan ini berkualitas, maka kita mendorong masyarakat untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari badan pengawas pemilu untuk sama-sama Bawaslu. Kan Bawaslu itu kan punya tagline kurang lebih begini: bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu karena ya kita ambil contoh gini ya Pak Mas. Kalau dari sisi keamanan ketertiban, dalam hal ini Babin Kaptipmas kepolisian itu mengedukasi masyarakat untuk ikut serta, itu pasti terjadi. Sama juga dengan keberadaan Bawaslu. Kalau kemudian sudah ada semacam
pengetahuan, sudah ada semacam keikutsertaan dari seluruh stakeholder, dari seluruh masyarakat yang ada untuk sama-sama mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu terkait dengan hal-hal yang tadi mungkin entah karena ada netralitas, ASN, atau mungkin katakanlah money politik, atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak diperkenankan dilakukan. Itu kan lebih memastikan kualitas hasil pelaksanaan pemilu itu lebih baik, lebih optimal. Dan Bawaslu tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan. Makanya di Bawaslu itu ada program yang namanya SKPD, Sekolah Kader Pengawas. Itu sama nggak Pak kayak yang kan ada masyarakat terkait apa yang susah ini bukan isu sih yang viral ini ketika sampai PS. Oh, beda lagi. Oh beda lagi gitu kan? Kalau itu yang di TikTok ya. Iya. Jadi gini, kalau di KPU strukturnya ini nih. Jadi KPPS itu struktur KPU. Jadi mereka ada KPU pusat, KPU provinsi, kemudian ada KPU kabupaten kota, ada PPK di tingkatan kecamatan, kemudian ada PPS, ya, ada KPPS. Jadi KPPS itu adalah yang bertugas di TPS. Itu jajaran KPU yang ad hoc. Nah, kalau di Bawaslu beda lagi. Jadi kalau di Bawaslu itu ada Bawaslu provinsi, Bawaslu pusat, Bawaslu RI, ada Bawaslu provinsi, sampai di Bawaslu kabupaten kota. Itu yang sifatnya permanen. Nah, jajaran ad hoc kita itu ke bawah. Ada Panwascam, kecamatan. Ada yang namanya tadi PKD tadi, pengawas desa dan kelurahan, satu orang. Nah, di tingkatan TPS ada yang namanya PTPS. Itu yang nanti akan mengawasi tadi jalannya pekerjaan di TPS nanti. Nah, KPPS tadi itu jajaran etornya teman-teman di KPU. Oh, berarti setiap TPS ada satu petugas Pak ya? Untuk pengawas. Iya, dari Bawaslu. Bawaslu. Kalau KPPS mereka ada lebih. Oke. Nah, apalagi ya? Kalau KPPS kayaknya dia agak sedikit berbeda dengan kalau KPPS itu kan pelaksanaan teknis di KPS. Kemudian kita di Bawaslu yang melakukan pengawasan. Nah, program lainnya banyak. Kita ada yang namanya sosialisasi khususnya untuk karena petik ya kelompok-kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Nah, contoh katakanlah kelompok disabilitas. Mereka ini kan mempunyai hak yang Sama. mereka punya hak yang sama. Nah, hal-hal seperti ini Bawaslu harus masuk, mengedukasi, memberikan pendidikan politik, memberikan pemahaman akan arti pentingnya dalam menggunakan hak tersebut, termasuk memastikan hak-hak mereka ini tidak mendapatkan fasilitas yang sama. Berarti ada ruang Khusus Pak. Oh ya, dan itu harus disiapkan. Makanya di Bawaslu kadang-kadang mereka meresikan. Contoh, ada TPS khusus atau memastikan yang namanya kaum yang berkebutuhan khusus ini mendapatkan hak. Nah, lewat mekanisme tadi, sosialisasi, kemudian edukasi, supaya kemudian masyarakat kita ini tahu bahwa mereka punya hak yang sama. Jadi bukan sekedar masyarakat semua yang dimungkinkan oleh aturan perundang-undangan. Tapi di bulan tahun ini sudah disiapkan TPS itu ya? Kalau itu tertentu saja. Contoh di daerah katakanlah di lembaga pemasyarakatan. Itu kan ada TPS khusus. Pelaksana dari teman-teman KPU, tapi kita mengawasi itu. Keberadaan Bawaslu harus mengawasi.
Nah, yang sama Sunan Tarian itu adalah merespon tadi kaitan apa sih yang dikerjakan Bawaslu. Kalau kemudian ketiadaan tahapan, itu yang saya katakan banyak. Pertama kaitan dengan pemenuhannya kadar pengawasan partisipatif, kemudian melakukan sosialisasi, edukasi, termasuk di dalamnya pengawasan pemutahiran dana komunitas. Tentu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, yang seperti tadi ya, integritas, korupsi, kemudian kaitan yang saat yang sama, hal-hal yang sifatnya ya masuk sini. Di saat yang sama kita juga mendorong teman-teman ya, termasuk katakanlah perguruan tinggi untuk bekerja sama dalam pengertian pada saat yang sama perguruan tinggi bisa melakukan kerjasama untuk proses magang di lembaga kita, dan pada saat yang sama kita juga memberikan edukasi pendidikan politik di kampus-kampus. Nah, mereka ini yang kita harapkan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai seorang pengawas partisipatif. Berarti secara tidak langsung Bawaslu terlibat juga di tingkat partisipasi pemilih, sampai kalau bisa untuk tingkat golput itu serendah mungkin Pak ya. Pengawasannya, aspek pengawasannya. Karena kalau yang kaitan dengan golput, tentu kita berharap sebagai warga negara sebaiknya menggunakan hak. Dengan pengawasan tadi Pak, edukasi harusnya itu akan lebih meningkatkan tingkat partisipasi Pak ya. Benar. Baik, malah ini belum saya tanyakan, mau udah dijawab semua tadi. Terkait Bawaslu bekerja sama dengan siapa aja, kemudian tugas, perbedaan dari tugas dan antar lembaga itu, kemudian sekarang persiapan menjelang pemilu ini, apakah untuk di wilayah Gorontalo sendiri ya, apakah kondusif, masih terkondusif, mendekati 14 Februari? Ya. Oke Pak ya. Jadi memang tahapan ini kan berjalan. Sekarang kita sudah masuk pada tahapan pelaksanaan kampanye. Nah, pelaksanaan kampanye sekarang kita sudah masuk tahapan kampanye rapat umum monologis. Artinya dia dalam bentuk rapat-rapat umum agak lebih besar. Nah, nilai daripada konteks tahapan kampanye, Bawaslu dengan tingkatan yang ada sampai kabupaten kota itu juga mengantisipasi hal lain. Salah satunya kaitan dengan pengawasan distribusi logistik. Kita juga melakukan pengawasan termasuk penertiban APK yang tidak sesuai. APK itu yang atribut itu Pak? Ya, alat peraga kampanye. Kemarin saya lihat itu bendera-bendera di mata jalan itu pada diangkut. Ada di Kabupaten Gorontalo itu. Ya, jadi gini. Jadi jajaran ya Pak Ketua dan pimpinan Bawaslu Provinsi berdasarkan edaran dan instruksi yang ada. Yang namanya alat peraga kampanye sepanjang itu tidak dilarang silakan. Tapi ketika katakanlah alat peraga kampanye ini tidak sesuai gini. Contoh dipasang di area fasilitas umum atau dipatok di katakanlah di kantor ini, pasti itu tidak diperkenankan. Atau kemudian dia ditempel di pepohonan tanpa izin itu. Ya di pepohonan walaupun ada ini nggak bisa. Contoh. Jadi istilahnya gini, silahkan sepanjang yang tidak dilarang. Nah, jadi itu salah satu juga yang kita laksanakan hari ini. Termasuk kita sementara mengidentifikasi kaitan dengan TPS rawan. Maksudnya gimana? Nah, TPS rawan ya artinya kita hasil evaluasi kita ya di 2019 ya. Jadi kita pernah
merasakan bagaimana di 2019 kemarin itu ya tidak sedikit ya penyelenggara yang tanda petik ya kena musibah. Nah, karena musibah itu bisa macam-macam. Nah, salah satunya adalah hal-hal yang sifatnya teknis maupun non teknis. Nah, demikian juga dari sisi kualitas pelaksanaan tersebut agak berbeda ya. Kalau di 2019 kemarin itu pure kita pengawasan untuk pemilu 2019. Tapi kalau 2024 ini selain pemilu 2024 dengan presiden, wakil presiden, PR dan seterusnya, kita juga akan melaksanakan yang berkesinambungan dengan pelaksanaan pemilihan dan gubernur maupun bupati wali kota. Ya tentu ini butuh persiapan yang lebih. Nah, kalau kaitan pertanyaannya gimana itu TPS Rawan? TPS Rawan itu pertama kita pastikan di situ ada mitigasi risiko yang tadi yang sifatnya katakanlah listrik. Bisa saja kan kalau perhitungannya bisa sampai lama, bisa saja. Atau kemudian situasi kondisi di lapangan kompleks itu tidak kondusif. Atau kemudian bisa saja jaringan telekomunikasi di sana kurang bagus. Atau kemudian ada situasi yang ada kecenderungan ya, apalagi di musim penghujan sekarang. Karena kan di beberapa titik tertentu ada daerahnya yang agak rawan, apalagi di musim penghujan sekarang. Itu kita identifikasi juga. Termasuk pada saat yang sama kita ini sementara mempersiapkan pelatihan untuk para saksi, terutama saksi di peserta pemilu. Jadi tidak sekedar melakukan pengawasan tahapan kampanye saja, tapi juga ada tugas-tugas lainnya, termasuk di dalamnya kaitan dengan pencegahan, kaitan dengan penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran kan itu biasanya Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota tergantung fokusnya. Itu bersama-sama dengan sentra gakumdu. Nah, di situ selain Bawaslu ada unsur kepolisian dan unsur kejaksaan. Itu kalau kemudian mengarah kepada pidana pemilu. Izin Pak, karena Bapak sudah sedikit menyebut pelanggaran Pak, kira-kira Pak ya, untuk sekali Pak pelanggaran apa saja yang paling sering Pak yang terjadi di khususnya wilayah Gorontalo Pak? Jadi saya menyelesaikan dulu apa tadi yang ditanyakan, gimana kondisi Gorontalo ini? Oh iya. Kalau kondisi Gorontalo hari ini sampai sejauh ini dengan dinamika yang ada cukup terkendali. Tentu kami bersama-sama jajaran yang ada, termasuk dengan pemerintah terkait para stakeholder, termasuk masyarakat, itu berkolaborasi ya, sesuai dengan apa yang menjadi ruang atau target. Sampai sejauh ini kita cukup kondusif. Nah, tentu kita berharap kondisi ini akan sampai pada batas hari ke-2. Nah, kalau kemudian tadi yang disampaikan sudah seberapa jauh? Yang pertama saya ingin terapkan begini. Gorontalo ini kecil, tapi dari sisi data pelanggaran tidak cukup signifikan. Kalau kita mengacu pada data-data sebelumnya. Yang kedua, kaitan dengan money politik. Hasil data yang ada, indeks kerawanan pemilu, IKP ya, kita punya namanya IKP, indeks kerawanan pemilu. Gorontalo ini termasuk daerah yang rawan politik uang. Rawan Pak ya? Rawan. Makanya memang kalau ditanyakan gimana
kondisi kita hari ini, apakah kita dari sisi penanganan ada, tapi itu sementara berproses. Penanganan di kita itu kan bisa macam-macam, ada penanganan administrasi, ada penanganan hukum lainnya, ada penanganan pidana umum. Nah, tentu selama ini masih dalam proses, kita belum bisa menyampaikan itu, karena dia apa istilahnya, belum final, karena sementara berproses. Nah, itu pada ranah yang berbeda. Tetapi memang kita ingin sampaikan bahwa proses penanganan pelanggaran tersebut itu sementara dalam proses di. Kemudian kalau kaitan dengan netralitas ASN, kita sudah beberapa, salah satunya itu atau dua itu kita sudah teruskan di KSN, kondisi aparatur sipil. Ya, jadi kayak kita ini yang ASN ya. Iya Pak. Hati-hati Nggak nih Pak. sengaja tiba-tiba Itu. pose apa Pose kan? Termasuk yang salah posisi dengan Iya. misalnya Pak ya. Bisa kena itu. Ya, dia tidak sadar, dia upload atau dia share dan seterusnya. Karena memang sekali lagi yang namanya ASN, TNI, Polri itu tidak diperkenankan untuk ya paling banyak pelanggarannya itu kalau netralitas itu di media sosial. Dia nggak sadar berpose, dia nggak sadar apa ya? Mungkin mau dalam situasi yang lain, Iya. cuma salah pose tapi dia Iya. PNS atau SN Pak ya. Ya, makanya kita gencar-gencarnya mensosialisasikan itu, menyampaikan itu, bahwa ini yang tidak diperkenankan, ini yang tidak boleh. Nah, memang khusus untuk di kita di Bawaslu itu lebih ke hal-hal yang sifatnya pencegahan yang kita utamakan hari ini. Biasanya begitu. Jadi di Bawaslu itu kita utamakan pencegahan. Kita ingatkan, Pak ini nggak bisa Pak, ini nggak bisa Bu. Tapi kalau yang sifatnya sudah diingatkan dan yang bersangkutan sudah tahu, ya kan? Pasti kalau teman-teman di KPPN di Gorontalo sudah tahu tuh Iya. bahwa oh kita sudah dapat ini informasi ini nggak bisa ini nggak bisa itu. Nah pertanyaannya kalau Mbak tadi tetap melakukan berarti akan dikenai ya. akan kena. Di proses seperti tadi Pak ya. Jadi upaya kita sekarang upaya preventif lah. Tapi upaya preventif ketika itu juga tidak ini maka kita masuk ke tindak lanjut dan nah, kalau biasanya kalau netralitas ASN ya kita arahkan ke kita rekomendasikan ke KSN. Di daerah mana ya, salah satu daerah itu sudah mendapatkan rekomendasi keputusan dari KSN dan dari pimpinannya, pejabat pembina kepegawaian sudah memberikan punishment, salah satunya diberhentikan dari jabatan dan sanksi tergantung dia proporsional hasil derajat kesalahannya. Izin Pak ya, nanti kalau dari tadi yang memang masih paling banyak money politik tadi Pak ya. Saya ingin katakan bahwa untuk Gorontalo rawan Rawan Pak. berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang ada. Gorontalo itu masuk pada kategori daerah yang rawan money politik. Maka yang kita lakukan tadi itu upaya preventif dan mitigasi. Tapi selain rawan untuk money politiknya tadi masih ada beberapa kasus netralitas dari ASN Pak. Ada. Nah, berhubung dengan itu Pak, ingin kami tanyakan Pak, nah kira-kira Pak, mungkin jadi dua pertanyaannya Pak. Ya. Kalau ada kasus Pak, itu kalau masyarakat atau itu kita membuat laporannya kan, itu saluran mana Pak? Nah, kalau dihubungkan dengan tadi, kira-kira kasus yang sudah diproses untuk KS itu berawal dari laporan masyarakat Pak, atau memang temuan dari tim Bawaslu sendiri Pak? Jadi kalau di kita itu gini Mas, kita bisa dalam bentuk laporan dan bisa dalam bentuk temuan. Oh, Nah, kalau kemudian sifatnya temuan, berarti dari pihak kita yang dapatkan ini. Nah, kalau laporan bisa dari masyarakat atau bisa juga dari kader-kader pengawasan partisipatif tadi atau siapapun yang ikut bersama-sama Bawaslu menginginkan agar tahapan ini benar-benar bersih, benar-benar berintegritas,
benar-benar dijaga dari sisi aspek-aspek yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau di Bawaslu itu bisa ada mekanisme pelaporan kepada media sosial, ada kita aplikasi-aplikasi, ada Siwaslu, ada Bawaslu, ada SPS, ada macam-macam. Bisa juga dalam bentuk mereka melapor langsung ke baik Bawaslu provinsi bisa, ke Bawaslu kota bisa. Izin masnya ke kantor Bawaslu-nya Pak? Bisa. Di bawah buktinya seperti itu Pak ya? Ya, nanti formulanya setelah dia dapatkan, itu akan dikaji. Kalau dianggap kurang dari sisi formil materinya, akan diminta kelengkapan lain. Tapi dan akan dilindungi siapapun yang melapor. Oh iya, kan kita kayak di sini kan ada kan yang namanya dokumen yang dikecualikan. Informasinya, pasti itu kita lindungi. Jadi bisa melapor langsung, bisa juga melapor lewat media ya, aplikasi yang disiapkan oleh Bawaslu. Jadi di semua tingkatan bisa melapor di Panwaslu Kecamatan, kan ada kantor-kantornya. Di Bawaslu Kabupaten bisa, di Bawaslu Provinsi bisa. Dan sekali lagi kita memastikan bahwa yang melapor itu kita akan lindungi. Kadang-kadang kan ada kekhawatiran, kalau kita lapor ini nanti kita yang akan sibuk sendiri juga katanya. Enggak. Sama dengan ini. Kemarin waktu di Sipol, banyak yang ASN tiba-tiba mereka tidak tahu apa-apa, ternyata datanya menjadi anggota partai gitu. Nah, Kenapa ya? ada karena mungkin kesalahan atau gimana. Tapi pada umumnya itu sepertinya ya dicatut namanya. Nah, kalau yang begitu melapor di Bawaslu, tapi itu sudah lewat tahapannya. Tapi kalaupun sekarang ada, nanti dicek lagi Mbak. Jangan sampai Mbak malah masuk di sipol bahwa ternyata anggota partai ini. Nah itu kan kalau tidak segera diberesin, status ASN kita akan rancang. Ya? Tapi ada ruang kalau kita merasa tidak pernah masuk dan akan menjadi anggota. Ada penting ya partai tertentu karena memang undang-undang melarang untuk itu. Silakan melapor ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan memberikan rekomendasi pernyataan sebenarnya untuk dilakukan upaya lanjut supaya ini yang bersangkutan dijadikan bahwa yang bersangkutan memang cuma dicatut nantinya. Ini mumpung ada Bapak, saya ingin sedikit minta pendapat Pak ya. Apa Pak? Sedikit, boleh. agak khusus-khusus. Itu Pak, karena yang terkait netralitas ASN Pak, itu kan sebenarnya Pak. Kan sering kita lihat Pak, tiba-tiba sudah viral Pak di media sosial ada di satu tempat itu yang jelas-jelas dia ASN Pak. Ya. Nah karena dia mungkin bawahan dan mungkin izin Pak itu memang sering terjadi di Pemda Pak ya. Ya. Dia bawahannya dari pimpinan Ya. atau yang di situ tiba-tiba dia mulai mengkampanyekan baik itu partai atau pimpinan yang mulai sekarang kan lagi rame-rame nih Pak. Ya. Yang pimpinan dan jabatan beralih ke anggota DPR. Nah itu kira-kira itu sebenarnya seperti apa Pak? Kalau apa bisa langsung ditindak lanjut dari teman-teman di Bawaslu ketika itu sudah viral Pak videonya atau memang harus ada proses laporan Pak? Kalau di kita, makanya tadi kita tidak harus viral dulu dong, baru kemudian ditindaklanjuti. Jadi gini, di Bawaslu tadi yang saya sempat sampaikan bisa dalam bentuk temuan artinya kita dapatkan itu. Oh ternyata yang bersangkutan ini kita temukan nih, ingat melanggar netralitas ini. Nanti kita temukan. Jadi tanpa harus ada laporan. Ketika Bawaslu menemukan, itu langsung diproses. Demikian juga pada saat yang sama. Kalau terjadi laporan, dua-duanya pasti kita tindak lanjut tanpa harus viralkan. Dan diluruskan Pak sebenarnya itu proses sudah dapat Pak ya. Data-data itu tinggal dari proses lebih lanjut Ya. atau kalau sudah ada yang melaporkan juga Ya. hasil akan diselesaikan sekalipun mungkin sudah terjadi viral yang maksudnya kira-kira ini kok bisa viral paling sebenarnya di belakang layar ini proses Sudah banyak contoh ada prosesnya yang kita lakukan. Ada yang jadi MC, kita proses juga. Ada yang postingnya dia di Instagram, udah kita proses, nggak ada urusan, gitu kan? Karena memang kita sudah ingatkan yang bersangkutan. Tapi ada juga yang mungkin karena ketidaktahuan ya,
ada seorang ASN tiba-tiba dia diminta untuk memberikan apa, termasuk membaca doa di suatu kegiatan yang tidak bisa, karena itu adalah area atau tujuan kampanye. Nah, rekan-rekan kita di jajaran yang ada itu menyampaikan ini pertimbangkan. Yang bersangkutan langsung, oh ya, terima kasih. Tapi ada juga setelah dia disampaikan, ya, misalkan upaya preventif ya. Jadi Bawaslu itu di eranya sekarang, dari Pak Ketua ya, Pak Ketua Pak Lukis ya, sekarang Ketua Bawaslu Provinsi, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh pimpinan kami di Bawaslu ya. Pendekatan itu bentuk manis, jadi tidak langsung serta-merta dilakukan penindakan. Kita ingatkan dulu, terutama yang ASN, TNI, tapi kalau memang yang bersangkutan Tetap ya. dan proses kita itu upaya preventif kita lakukan, kita bersurat, Pemda, kita ingatkan kaitan dengan ASN, dan sampai sejauh ini yang namanya kementerian lembaga dan seterusnya ini punya pemimpin yang sama. Tapi kan itu tadi kadang-kadang muncul juga 1-2. Nah yang 1-2 ini setelah diingatkan dan sampai pasti kita melakukan proses proporsional dan profesional asal. Jadi kita lihat dan biasanya itu langsung kita rekomendasikan teruskan ya untuk komisi aparatur sipil. Jadi memang kasusnya viral, tapi sebenarnya tindakan setelah itu sudah dilakukan, tapi itu tidak perlu diungkapkan ke itu diselesaikan. Iya. Mungkin silakan selanjutnya ada lagi. Jadi Bawaslu ini kan mendapatkan dupa paling banyak nih Pak di antara lembaga di Gorontalo yang menangani kenaikan itu. Selain dupa ini berarti uang rakyat. Untuk transparansinya digunakan untuk apa aja nih Pak? Itu biar masyarakat juga tahu. Iya, sebenarnya yang paling banyak dari paru pagu yang diberikan kepada kita adalah honor. Honor pengurus berarti? Iya, jadi honor dari kan selain selain kita yang jajaran ad hoc ke bawah ya. Jadi kan di ad hoc itu kita hitung saja ada komisioner di kecamatan, kemudian ada jajaran sekretariat sebagai ya, sampai tadi ke teman-teman yang ada di pengawas desa kelurahan, kemudian ada pengawas TPS tadi. Nah, itu salah satu yang besar sekali kalau kita hitung per personil yang ada di mana. Yang kedua dalam aspek peningkatan atau kualitas ya, upgrading kapasitas lah teman-teman jajaran perangkat. Dan pada saat yang sama memang kita anggaran lainnya itu memang merupakan biaya rutin. Nah, kalau untuk di jajaran kecamatan atau jajaran etok ke bawah itu menggunakan rekening dana pemilu. Nah, itu cukup signifikan. Dan pasti teman-teman di sini kalau benar yang salah satu yang besar itu yang kita jual di data atau dana rekening dana pemilu. Itu sangat signifikan sekali. Tapi setelah itu ya kembali lagi kita tahapan, kita kembali ke biaya-biaya rutin lagi, kan? Iya, operasional. Iya, lebih ke operasional. Atau di luar kalau kemudian kita yang namanya punya PN ya, program nasional. Baik Pak, jadi sudah sangat memberikan banyak pemahaman, pencerahan Pak ya. Kita jadi nggak tahu ya. Iya, nggak tahu ya. ini kan udah makanya sudah mulai di akhir-akhir mungkin pertanyaan kami Pak, mohon bantuan Pak untuk kira-kira nanti warga Gorontalo ini Pak kalau nanti akan memilih Pak ketika dia datang ke TPS itu Pak kira apa saja yang akan diberikan oleh petugas? Mungkin bisa bantuan untuk menjelaskan. Iya, kalau itu mungkin ranah teman-teman KPU ya. Tapi biasanya teman-teman jajaran kita yang sampai di TPS tadi itu mereka bisa saja kalau umpamanya ada contoh
ketidaktahuan kaitan dengan mereka teman-teman kita di jajaran etok tadi bisa memfasilitasi. Iya, pendamping tadi. Iya, contoh si A dia merasa tidak mendapatkan haknya. Karena ada saja itu yang sampai dia pikir, oh ini saya kok tidak bisa memilih. Nanti pasti teman-teman kita akan mengkomunikasikan itu dengan jajaran di KPU atau jajaran etok KPU. Oh ini gimana? Contoh katakanlah dia ingin memilih, kan kayak kemarin sekarang ini kan di KPU memastikan yang dia posisi domisilinya itu di Gorontalo tapi dia masih tercatat di daerah asalnya, komplesnya ya. Nah, tapi dia kan punya hak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Nah, atau dia juga bisa di tanggal kemarin itu kan dibuka ruang untuk dia melapor. Ada kan? Nah, pada saat yang sama tentu kalau kemudian tadi contoh ada informasi yang membutuhkan khusus, itu pasti jajaran kita akan mengingatkan itu supaya perlakuannya juga sama, equal, kesetaraan dan kewajiban sebagai warga negara yang diberikan hak. Saya tadi Pak, bagaimana ketika lintas daerah PB Pak, tapi sudah sempat dijawab sama Bapak tadi. Nah, mungkin jadi penasaran Pak, berarti kalau untuk kami yang sudah mengurus untuk contohnya tempat tinggal kami di luar, tapi kami dari sini Pak, kira-kira pemilihan apa saja yang bisa kami ikuti Pak? Kalau dia sudah pure, ya, masuk KTP atau warga di sini, berarti semua bisa diikuti. Pertanyaannya, Mas ini udah pindah semua? Kebetulan kalau di sini sudah mengurus kemarin Pak. Sudah mengurus ya? Iya. Dia nanti mengurus lagi kalau sudah kan ini sama lah. Artinya gini, saya ingin katakan begini, bahwa Indonesia ini juga mau di mana tanah kita pijak, di situlah langit kita juga. Apalagi kita sebagai aparatur sipil negara. Kita itu adalah perekat bangsa. Jadi nggak ada istilahnya kompes kita dari mana gitu ya. Oke, di sini agak kaget juga bahwa ternyata di Bawaslu banyak juga dari luar daerah. Iya, kita banyak. Bahkan untuk saat ini kita bisa jatah lagi tahun ini, tapi itu masih diproses di Bawaslu. Tapi yang sekarang itu udah dapat penempatannya dari tahun kemarin. Kalau di sini Pak dari pimpinan juga sudah berkomitmen bahkan ada surat Pak yang memfasilitasi kami bisa memilih yang lintas daerah bahkan mendukung agar kampus itu berikan hak. Benar, karena memang semua anak bangsa harus berkontribusi. Nah, posisi Bawaslu itu melakukan edukasi, mengawasi jalannya, termasuk keterpenuhan hak untuk memilih itu bisa didapatkan oleh semua. Aksesnya tidak ada pengecualian. Kayak sekali lagi di Bawaslu itu tagline-nya itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Apa enggak Pak? Nanti pasti akan siap-siap ini ya. Terus semangat ini balik udah dekat nih tanggal 14-nya. Oke baik Pak. Nah saya rasa ini Bapak kan sudah melewati kesibukan sejak 2023 sampai sekarang Pak. Nah kira-kira Pak untuk pilpres ini kan sudah mulai ada isu-isu Pak yang berada di sosial, ada yang bilang sekarang, nah ada yang bilang untuk dokter. Kira-kira kalau menurut Bapak untuk isu ini kira-kira seperti apa? Kalau kita di Bawaslu kan mekanisme itu kita serahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang punya hak, rakyatlah yang pemilik mandat. Jadi kalau kita di Bawaslu tidak melihat mau satu putaran atau dua putaran, yang kita lihat apakah pelaksanaan tugas Bawaslu berdasarkan Undang-Undang 7 tadi sesuai dengan kewenangan yang diperintahkan oleh negara kepada Bawaslu terlaksanakan. Jadi pada prinsipnya kalau kita di Bawaslu berdasarkan direct dari Bawaslu RI ke bawah provinsi dan seterusnya ke bawah,
melaksanakan perintah undang-undang tadi. Jadi kita tidak posisi menilai itu. Kita lebih pada posisi melakukan kerja pengawasan yang diperintahkan oleh undang-undang. Ya tentu kita berharap tadi pemilunya akan benar-benar demokratis, pemilunya benar-benar jujur adil, pemilunya benar-benar akan melahirkan pemimpin-pemimpin. Ini memilih pemimpin-pemimpin. Ya. Ada calon presiden, ada calon wakil DPR, kemudian di DPD. Kita berharap dengan hasil mitigasi, edukasi kita dalam hal bagaimana untuk mencari para pemimpin-pemimpin yang nantinya akan membawa kita ini ke arah yang lebih baik. Nah itu kita serahkan malah kepada tugas Bawaslu memastikan ini semua berjalan sesuai dengan. Berarti sudah ada strategi khusus Pak untuk persiapan satu putaran maupun dua putaran ya? Kita pada prinsipnya untuk Bawaslu siap saja sih. Tergantung dari rakyatnya. Jadi kalau biarlah rakyat yang menentukan. Berarti boleh mungkin diinfokan ke kami Pak, ini kalau sampai itu berjalan dua putaran Pak, kira-kira tanggal berapa lagi Pak atau dijadwalkan kapan lagi Pak untuk pemilu? Itu jadi gini, kalau itu ranah KPU. Oh. Jadi kalau pelaksana teknis, jadi kita ada tiga lembaga ya. Berdasarkan Undang-Undang 7 tadi. Jadi ada namanya KPU, ada DKPP, ada Bawaslu. KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu melakukan pengawasan atas apa yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Dan pada saat yang sama kita ada Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan ini akan mengecek baik KPU maupun Bawaslu apakah pelaksanaan tugas fungsi yang ada itu tidak melanggar kode etik atau tidak melanggar norma. Jadi ketika ada norma yang dilanggar, ada etik yang dilanggar, itu akan diproses. Berarti sampai sekarang ini belum ada tanggal pasti Pak ya seperti itu. Nanti KPU yang akan putuskan. Hasil dari KPU itu yang akan. Makanya kita lihat dulu di tanggal 14. Intinya untuk Bawaslu sendiri segala ornamen ya, terutama kalau kami kan di jajaran kesekretariatan ya, perangkat-perangkat itu lebih fokus kepada mensupport dan memfasilitasi secara administratif terhadap hal-hal yang sifatnya menjadi justifikasi atau keputusan dari lembaga pimpinan Bawaslu sesuai tingkatannya. Tentu di kabupaten kota sama, kemudian ditingkatkan ke jajaran ekor. Nah, yang berikut keberadaan Bawaslu sesuai dengan apa yang menjadi amanah dari undang-undang tadi, ya tentu fokus kepada proses tahapan yang begitu terhadap PKPU yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. Nah, apa yang menjadi direct berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan tadi, itulah yang dijalankan oleh Bawaslu. Jadi kalau tadi menyangkut tadi kita tidak bisa merespon itu, nanti teman-teman KPU tentu kami akan menyiapkan ya teknisnya. Nah, Bawaslu memastikan teknis yang ditetapkan itu dilaksanakan benar apa tidak. Nah, gitu. Kemudian pada saat yang sama ada DKPP yang memastikan perilaku para penyelenggara ini, baik KPU maupun Bawaslu itu tidak melanggar etik. Kalau melanggar etik masih diproses. Jadi Bawaslu pun diawasi, KPU pun diawasi. DKPP tadi Pak ya? DKPP. Terima kasih atas infonya terkait perbedaan antara Bawaslu, KPU dan DKPP. Jadi kita sebagai ASN, Pak Victor, kami ajakan Bapak terkait netralitas ASN, mungkin stakeholder dari KPU yang menonton untuk menjaga kesalahan dan kesatuan negara, bagaimana Pak? Iya, yang pertama tentu
kita kembali yang namanya ASN itu sebagai perekat bangsa. Sebagai perekat bangsa tentu harus memberikan teladan yang dimana-mana yang pada umumnya sebagai seorang aparatur sipil negara itu di mata masyarakat itu kita itu dianggap sebagai orang yang layak akan pantas untuk hidup. Maka segala pola tindakan tentu ini akan mencerminkan seperti apa masyarakat dalam mengikuti kita. Yang pertama. Yang kedua, kita memang mempunyai hak pilih, tapi tentu menggunakan hak pilih itu disertai dengan rasa tanggung jawab. Nah, tentu rasa tanggung jawab ini kan disertai dengan apa yang tidak dimungkinkan untuk kita. Salah satunya adalah tadi bagaimana kaitan dengan batasan-batasan kita, perilaku kita sebagai seorang aparatur sipil. Nah ini yang harus dipahami. Yang berikut, bijaklah menggunakan media sosial. Bijaklah menggunakan, karena kadang-kadang kita temui ya banyak rekan-rekan kita ASN yang mungkin dia tidak paham bahwa ada hal yang tidak bisa sebagai seorang aparatur sipil. Tapi ada juga yang mohon maaf, dia udah tahu. Tapi yang bersangkutan mungkin nah makanya sekali lagi pahami bahwa kita sebagai aparatur sipil negara itu punya batasan-batasan dalam menggunakan hak pilih bijak, dan pada saat yang sama dalam menggunakan media sosial juga harus bijak. Tentu kita berharap sebagai seorang ASN dengan tagline berakhlak ya, berakhlak ini kan bisa banyak sekali. Nah salah satunya berakhlak itu adalah integritas. Kalau sudah berbicara integritas, maka itu semua yang tidak diperkenankan untuk kita lakukan itu harus dilakukan. Jangan itu. Nah, kalau dilakukan berarti kita secara tidak langsung tidak berintegritas. Jadi berintegritas itu bukan sekedar masalah pengelolaan keuangan saja, tetapi juga dalam hal-hal yang dilarang kita sebagai seorang aparatur. Nah yang terakhir itu kaitan dengan harapan kita, tentu kita sama-sama mensukseskan bagaimana proses pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang fiturnya pada tahun baru itu bisa terlaksana. Tentu kita berdoa pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada pesan yang dapat disampaikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari nanti. Jadi harapan kita atau message kita kepada masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 nanti. Dan pada saat yang sama karena kami bagian dari Bawaslu di sini, tentu kita berharap masyarakat untuk bisa turut proaktif ya, atau terlibat melaporkan, termasuk mengawasi ya, atau mengawasi dan melaporkan kalau kemudian ada hal-hal di sekeliling atau di lingkungannya yang nanti itu kadang-kadang terindikasi ada yang tidak netral atau dia aparatur, dan bisa dilaporkan ke Bawaslu, baik ke Bawaslu kecamatan, Bawaslu kabupaten, dan itu pasti kita akan, karena tanpa ada partisipasi dari masyarakat, maka proses pengawasan yang sudah kita upayakan optimal ini pasti akan lebih optimal kalau itu bersama-sama dengan masyarakat. Luar biasa. Ini kita kasih tos dulu ya buat Ya. Pak Nixon. Kita berikan apresiasi juga untuk teman-teman KPPN dengan host kita yang ganteng dan cantik. Ya, baik. Ini sudah di ujung acara kita, Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Sama-sama. untuk sharing dari Pak Nixon. Terima kasih. Luas sekali Pak tadi. Kita nggak tahu Iya, ya. sebagai
usianya bisa diberikan pencerahan, semoga juga rekan kami, rekan-rekan stakeholder atau siapapun yang menyaksikan acara ini bisa diberikan pencerahan lah Amin. atas informasi Ya. dari kami Pak. Sekali kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak di kesibukan ya Pak berbagi informasi bersama kami. Sekaligus juga kami ucapkan terima kasih buat penonton, para sobat interest yang sudah menyaksikan untuk acara hari ini. Dan izinkan kami menutup acara ini dengan pantun Pak, teman-teman. Dibantu cakepnya. Dibantu cakepnya ya. Laut Sulawesi banyak ikan, ikan goropa salah satunya. Artinya. Terima kasih kepada sobat interest yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.